semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yani, NIM 2412001. Saya dari Prodi Hukum Adat. Di sini saya akan membahas tentang era digitalisasi dan masa depan hukum investasi dan apa peran generasi muda. Nah, di sini era digitalisasi dan hukum investasi. Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia investasi, di mana berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi kini dilakukan secara online melalui platform digital. Digitalisasi mempermudahkan proses investasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan akses informasi yang lebih cepat dalam transparan. Namun kemajuan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru seperti perlindungan data eksporter, keamanan transaksi digital, serta penegakan hukum terhadap kejahatan eksploitasi terhadap teknologi. Nah, di sini ada juga masa depan hukum eksploitasi di era digital. Masa depan hukum eksploitasi akan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyesuaikan regulasi dengan memperkembangkan teknologi. Pemerintah perlu memperkuatkan dasar hukum yang mengatur investasi digital agar terciptanya iklim investasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu diterapkan sistem hukum yang mampu mengantisipasi munculnya instrumen keuangan baru seperti aset kripto dan investasi berbasis blockchain, mampu mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap investor. Dan di sini peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam membentuk masa depan hukum investasi di era digital. Sebagai generasi yang melek teknologi dan kreatif, mereka dapat menjadi pelapor dalam menciptakan inovasi hukum digital, memperkuatkan kesadaran hukum di bidang investasi, serta turut mendorong transparansi dan era etika dan kegiatan ekonomi digital. Dengan pengetahuan integrasi dan semangat perubahan, generasi muda dapat menjadi penggerak utama terciptanya sistem hukum investasi yang modern, keadilan, dan berdaya saingan global. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dan negatifnya terhadap era digital investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Era digitalisasi memberikan banyak pengaruh positif bagi generasi muda dalam bidang hukum investasi. Kemajuan teknologi membuat generasi muda lebih mudah mengakses informasi tentang hukum dan dunia investasi secara cepat dan luas. Nah, di sini mereka dapat belajar, berinvestasi dan memahami regulasi, memulai platform digital tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, generasi muda juga terdorong untuk berinovasi, misalnya dengan ciptanya aplikasi transaksi yang lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk menjadikan pelaku aktif dalam membangun sistem hukum investasi yang transparan dan efisien. Nah, di sini juga ada dampak positifnya. Di sini juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya, namun kemajuan digital juga membawa dampak negatif yang perlu diawasi. Banyak generasi muda yang masih memiliki literasi hukum digital yang rendah, sehingga mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal seperti penipuan online dan investasi bodong.
Nah, selain itu, kemudahan akses teknologi terkadang disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum seperti manipulasi data atau menyalahgunakan aset digital. Nah, ketergantungan atau berlebihan pada teknologi juga dapat menurunkan kemampuan analisis kritis dan kesadaran etika hukum. Bahkan kesenjangan digital di masyarakat membuat tidak semua generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan peluang investasi digital. Nah, di sini ada kesimpulannya. Secara keseluruhan, secara keseluruhan era digitalisasi membawa peluang besar sekaligus tantangan baru bagi generasi muda dalam bidang hukum investasi. Generasi muda memiliki potensi untuk menjadi pelapor pemburuan sistem hukum yang adaptif dan perkeadilan di tengah perkembangan teknologi. Namun mereka juga harus memiliki literasi hukum etika digital dan tanggung jawab sosial agar tidak terjebak dalam dampak negatif. Nah, dan dengan bekal pengetahuan dan sikap yang bijak, generasi muda dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk masa depan hukum investasi yang modern, adil, dan berintegrasi. Nah, di sini saya selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya akan tutup dengan bernama Santi, Om Santi Santi Sahe.